Dan kita ketahui saat ini beberapa TPS di Amerika Serikat telah ditutup dan penghitungan suara terus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi terkini kita akan langsung bergabung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana. Randy, tampaknya sudah gelap di sana, sudah malam ya. Apakah proses pemungutan suara sudah ditutup di tempat Anda melaporkan saat ini? Seperti apa situasinya di sana? Kalau di Florida sudah ada selebrasi sejak pukul 8 malam tadi karena Florida sudah resmi diumumkan oleh para outlet penghitungan termasuk media VOA dimenangkan oleh Trump. Bukan sebuah berita yang mengejutkan karena memang sudah diproyeksikan atau diprediksikan sejak awal demikian hasilnya. Dan memang 2 kali pilpres berturut-turut Florida ini memang dimenangkan oleh Donald Trump. Yang menarik temuan kami pada pilpres di Florida kali ini, pemirsa NTV, adalah fakta bahwasanya ada beberapa county yang berada di Florida pada tahun ini berubah basis yang tadinya berpihak pada Partai Demokrat malah dimenangkan oleh Donald Trump kali ini. Seperti kita ketahui, demografis dari pemilih umumnya adalah kalau misalnya di kawasan perkotaan atau urban areas cenderung mengarah kepada Partai Demokrat ya, dan pemilih di rural areas atau daerah-daerah di pinggiran kawasan urban lebih condong menjadi target demografis dari Partai Republik. Nah, pada tahun ini ada satu kawasan urban di Florida yang kemudian flip the votes, yang tadinya Demokrat menjadi Republik, yakni Miami. Pada tahun 2020 dimenangkan oleh Partai Demokrat dan tahun ini secara mengejutkan justru dimenangkan oleh Donald Trump. Dan kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi angkanya, kalau pada tahun 2020 Florida ini dimenangkan oleh Trump dengan margin suara 51% untuk Trump. Tahun ini 56%. Jadi ada peningkatan cukup signifikan dalam segi angka untuk Florida sendiri. Dan kalau misalnya kita zoom out secara nasional, masih menjadi tanda tanya sampai dengan sekarang, karena kita masih menanti-nanti dengan resah bagaimana hasilnya. Sejauh ini memang Donald Trump telah unggul dengan perolehan 210 poin, dan Kamala masih di angka 100-an. 60 poin lagi, maka Donald Trump secara matematika sudah bisa kita proyeksikan sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2025 selama 4 tahun ke depan. Tapi kita masih menanti dengan resah karena sejauh ini masih ada beberapa negara bagian yang berada di West Coast atau tepi barat yang punya perbedaan zona waktu 3 jam dengan tempat kami berada ya. Jadi mereka waktunya masih di belakang kita dan baru saja menutup polling station mereka. Jadi baru menghitung. Dan West Coast ini cukup penting karena kontribusinya terhadap Partai Demokrat cukup signifikan, pemirsa. Seperti misalnya California yang bobot suaranya itu 54, jadi kalau misalnya benar dimenangkan Demokrat dan memang diprediksikan demikian, sumbangsi suaranya akan cukup signifikan untuk kemudian membuat Demokrat semakin neck and neck dengan Partai Republik atau Donald Trump. Meski demikian, kita masih menanti secara pasti hasil akhirnya yang nampaknya belum bisa kita pastikan pada hari ini karena 1 jam lagi kita sudah masuk pergantian hari dan beberapa negara bagian juga diproyeksikan baru keluar hasilnya pada dini hari pukul 2 atau 5 pagi hari nanti. Jadi kita masih harus menanti dan memperbaharui informasinya di hari Rabu mendatang. Baik, Randy, memang Palm Beach, Florida ini adalah base atau markas pemenangan dari Donald Trump ya. Jadi memang sudah tidak terlalu kaget gitu jika Florida ini dimenangkan oleh Republik. Seperti apa reaksi pendukung Demokrat di sana? Kalau reaksi Demokrat sudah pasti kita pastikan yang awalnya resah semakin sedih ya. Namun kita belum bisa konfirmasi karena kita belum sempat ketemu para pendukung Demokrat yang berada di sekitar lokasi pemenangan Trump ini. Yang pasti dari tadi sudah banyak mobil-mobil lalu lalang yang klakson secara kencang dengan atribut Trump yang luar biasa besar. Bagian dari selebrasi karena Florida memang sejauh ini menang. Dan di dalam Trump juga masih melakukan nobar dengan invitation guest-nya atau tamu-tamu undangannya di dalam. Dan dari sekian orang-orang yang diundang secara khusus nobar, kita ketahui setidaknya ada 1 orang Indonesia yang diundang di sana dan setelah kami konfirmasi secara langsung, ia adalah mitra bisnis dari Donald Trump dan seorang politisi asal Indonesia, Haritanu Sudibyo, yang memang konfirmasi kepada VOA tiba di Florida pada pukul 4 sore tadi dan memenuhi undangan untuk acara nonton bareng dengan pihak pemenangan kampanye Donald Trump. Kita belum sempat berbincang lebih lanjut dengan Haritanu Sudibyo dan bagaimana reaksi beliau.
Yang pasti euforia di dalam lebih positif bandingkan dengan euforia di negara-negara bagian yang pro terhadap Kamala Harris. Yang pasti sejauh ini informasi kami dapatkan dari tim kampanye komunikasi Kamala Harris, mereka masih berusaha optimistis karena ada beberapa negara bagian yang kontribusi suaranya cukup besar, dan Pennsylvania sejauh ini dari penghitungan suara cenderung ke biru, namun anything can happen, semua masih bisa berubah karena masih proses penghitungan suara, jadi masih perlu kita nantikan sampai dengan setidaknya hari Rabu besok seperti apa. Apakah sudah ada salah satu pihak yang berhasil kumpulkan 270 poin terlebih dahulu. Terima kasih banyak Randy Wicaksada melaporkan langsung dari Palm Beach, Florida, Amerika Serikat.